Besok hari Sabtu kita terus membaca kitab Ayub, dan Minggu pun kita membaca kitab Ayub. Jadi Sabtu dan Minggu, Sabtu dengan Senin biasa Amsal, tapi untuk Senin Minggu ini adalah Ayub, kitab Ayub. Pasal 29 permulaan yang baru, pasal 1 sampai dengan pasal 29 itu pembicaraan sahabat Ayub dengan Ayub, dan juga pasal 28 di situ penusun buku ini di sini dia berbicara. Kemudian pasal 29, 30, 31 itu dalam satu bab juga, yaitu perkataan Ayub yang menerangkan bagaimana dia dulu dan sekarang, dan di pasal berikutnya dia mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Dan pembicaraan di depan bersama saudaranya di situ menggunakan cara penalaran. Sampai di sini perasaan Ayub mulai muncul, dan dia mulai mengatakan dia dulu bagaimana, sekarang jadi begini. Dan jadi pasal 29 di situ dikatakan aku. Di situ mengatakan 42 kata aku, 42 kali. Dan sampai di pasal berikutnya juga demikian, dan mengatakan di situ ada 50 kali aku. Pokoknya semua perasaannya dicurahkan. Sederhana kita mengatakan poin utama di dua pasal ini, di pasal 29, yaitu dengan tema di pasal 29, aku adalah sahabat karib Allah ketika aku bergaul karib dengan Allah, yaitu hubungan aku dengan Allah sangat baik. Ayat 1 sampai dengan 6 sangat diberkati Allah. Ayat kedua, akhirnya aku seperti dalam bulan-bulan silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Dia dipenuhi oleh firman Allah, sebab firman Allah adalah pelita bagi jalan kita dan terang dalam jalan kita. Ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ayat keempat, hubungan dia dengan Allah sangat erat dan dipenuhi dengan firman Allah, dan juga hubungannya sangat karib dengan Allah, penuh dengan hadirat Allah. Kemudian keluarganya sangatlah bahagia, anak-anaknya mengelilingnya, dan harta bendanya sangatlah banyak. Ayat ke-6, ketika langkah-langkahku bermandikan dadi dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Dia sangat banyak sekali susu, bertenak dambing domba sangat banyak. Gunung batu mengalirkan sungai minyak, mungkin yang ditanam itu pohon zaitun. Sederhana dikatakan dalam segala hal dia sangat lancar, dia sangat diberkati.
Dan dia begitu diberkati dari segi dia menyatakan itu semua adalah diberkati dari Allah. Yaitu karena hubungan dengan Allah dengan baik, aku dipenuhi firman Allah, jadi aku memiliki semuanya. Dan juga pernah bergaul karib dengan Allah. Orang yang demikian di segi orang lain melihat dia bagaimana. 7 sampai dengan 17. Poin pertama, menjadi naik tidak turun untuk menolong orang yang sengsara. Di sini sangat jelas juga sangatlah bermegah dikatakan di ayat ke-8, ketika aku kelihatan mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang lanjut umurnya lalu tinggal berdiri. Pembesar pun berhenti bicara, menutup mulut ketika dia berbicara, dan dimanapun dia berada, di mana dia melangkah, para orang-orang terhormat pembesar mereka pun berhenti berbicara, menanti dia untuk berbicara. Jadi dia naik tidak turun. Dalam keadaan yang demikian juga dia menyelamatkan orang yang sengsara. Ayat 12, karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, dan juga anak piatu yang tidak ada penolong. Bahkan di situ menjadi mata bagi orang buta dan kaki orang yang lumpuh. Ada siapa yang berani mengatakan kalau kita menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang yang lumpuh? Ayub, dia melakukan semuanya itu. Dia juga di situ berjubahkan kebenaran. Sebab dia melakukan apa yang hendak dia lakukan. Dan di poin ketiga, dia sangatlah puas hidupnya. Di ayat 18 dikatakan, pikirku bersama-sama dengan sarangku, aku akan binasa dan memperbanyak hari-hariku seperti burung fenix. Ayat 20, kemuliaan selalu baru padaku dan busurku kuat kembali di tanganku. Semakin kuat kedudukanku tinggi, semakin banyak aku yang tolong. Di pasal pertama maka dikatakan Ayub adalah orang yang terkaya di dunia. Jadi dia seperti Allah. Kemudian di poinnya ketiga, orang yang dihormati seperti raja. 21, padaku orang mendengar sambil menari dan dengan diam mereka mendengar nasihatku. Kamu lihat situasinya ayat 25. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang penghibur mereka yang berkabung. Jadi dia seperti raja dia, sebab dia berjalan bersama dengan Allah dan Allah menyertai dia. Firman Allah dan roh Allah ada pada Ayub. Roh Allah menuntun Ayub. Yang dia lakukan yaitu yang hendak ada lakukan, jadi mengangkat dia sebagai yang tinggi, didudukan yang tinggi. Dulu Ayub demikian, dia berkata dulu, aku demikian. Di pasal 30 tema sekarang aku dihajar oleh Allah, 1 sampai dengan 15.
Aku rendah dan lebih lagi kau hormat, semuanya seperti angin berlalu. Aku rendah dan rendah lagi, kehormatan seperti angin berlalu. Di sini dibagi dalam dua subbagian. Ayat pertama, tapi sekarang aku ditertawakan mereka yang muda, umurnya lebih muda daripadaku, dan ayahnya ku pandang-pandang terlalu hina untuk ditempatkan bersama-sama anjing penjaga kambing-kambing dombaku. Ayat pertama, tapi sekarang aku ditertawakan mereka. Orang-orang muda mentertawakanku. Ayah ibunya sesungguhnya juga kupandang remeh, terlalu hina. Mereka adalah keturunan orang-orang yang hina. Dan mereka pun sekarang menghina aku. Kedua juga demikian. Orang-orang sekarang mentertawakan dia. Dia 12 dikatakan mereka juga merintis jalan kebinasaan, meludahi dia. Ayub sangatlah menderita. Ya, sebelah pihak dulu menjadi dia orang yang terhormat, sekarang dia menjadi orang yang terendah. Seperti di dunia tidak ada terdapat lagi orang yang seperti dia yang begitu rendah. Dari poin pertama dikatakan sekarang aku rendah dan lebih rendah lagi. Di poin yang kedua, dari pasal 16, oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku, hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Pada malam hari tulang-tulangku seperti digerogoti dan rasa nyeri menusuk tak kunjung berhenti. 18. Oleh kekerasan yang tak terlawan koyaklah pakaianku dan menggambir sekeliling seperti kemeja. 19. Ia telah menghempas aku dalam lumpur, dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Jadi poin 2 dikatakan aku telah dihempaskan oleh Allah. Sebatang kara tak berdaya. Ayat 16 sampai 23 mengatakan dia di situ dia dihampas oleh Allah atau dihajar oleh Allah. Dia kehilangan semua karena perbuatan Allah padanya, dan juga dia berdoa, Allah tidak mendengar doanya. Jadi berkata kepada Allah, sekarang Allah pilih kasih, Allah terlalu kejam terhadap aku. Jadi dia di situ berkeluh kesah sebab dia merasa dilemparkan oleh Allah, dan dia merasa sebatang kara dan tidak berdaya. Ayat 24, poin yang ke 2, poin yang kecil dikatakan, masakan tak akan mengulurkan tangannya pada yang rebah jika ia dalam kecelakaan tak ada penolongnya. Tidak tahu atau tidak tahu, aku pun menolong mereka. Dan di sini dikatakan, bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran, bukan susah hatiku telah karena orang miskin. Semua itu aku tahu dan aku pun melakukannya. Sekarang aku dalam keadaan demikian, tetapi tidak ada yang peduli yang menolong aku. Mengapa Ayub dalam keadaan demikian?
Ya tentu kita tahu sekarang dia dalam menghadapi perang rohani. Selain dalam perang ini ini sesungguhnya bisa memberitahukan kita apa? Pertama, dia menghidupkan sifat rupa Yesus, sebab Yesus adalah sama dengan Allah, sebab dia sendiri memang Allah. Dialah juga yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia yang maha besar. Dan demi untuk kita datang ke dunia, kemudian dicambuk, diejek, dihina, kemudian disalibkan. Jadi kita di sini bertanya, siapa yang memahami penderitaan Yesus? Yang apa yang Yesus alami? Mungkin yang kita lihat hanyalah pada Ayub. Kita ini adalah seperti cuma tahu di otak, tetapi di dalam hati kita tidak dapat merasakan. Rupanya aku dulu begitu jaya, sekarang menjadi sangat rendah. Dan sampai akhirnya Ayub pun ditarikan pada tempat yang tinggi atau kejayaan. Yang dia jalan itulah jalan Yesus. Yesus pun tanpa alasan penyebab. Dia pun kehilangan segalanya. Dia tidak berdosa, tetapi dia dihina oleh banyak orang. Jadi yang Ayub lewati yaitu peperangan yang juga dijalani oleh Yesus Kristus. Jadi kita di sini bertanya satu pertanyaan. Kita kan orang Kristen. Karena kita rindu akan firman Allah, jadi kita mengikuti renungan pagi. Apakah kita ingin melewati jalan ini? Pasti reaksi kita lebih baik jangan, tidak mau. Tetapi kalau Allah hendak kamu melewati, iya, sungguh tidak berani menjawab. Yaitu jalan Yesus dan Ayub yang dilewati. Kita setiap orang Kristen akan mengalami salah satu bagian, yaitu pada waktu kita punya kekayaan, punya kekuasaan, apakah kita bisa menurut kehendak Allah untuk menggunakan kekayaan dan kekuasaan yang diberikan kepada kita? Ini adalah satu ujian atau percobaan, sebab di Alkitab mengatakan pada saat kamu punya kekayaan, pada saat kamu tidak bersedia untuk melayani Tuhan, maka penghakiman akan datang. Beribadah kepada Tuhan, kalau kamu tidak bersedia beribadah pada Tuhan, maka penghakiman akan datang. Banyak sekali di antara kita, terlebih lagi kaum laki-laki, mulai nakal, banyak duit mulai nakal. Tidak perlu menjadi yang sampai kejayaan, tetapi cuma sedikit uang saja sudah bertingkah. Ada kalanya ada orang menjadi kedudukannya sebagai presiden, baru aibnya ketahuan,
atau dari kedudukannya sampai di penjara, turun sampai jadi penjara. Dan di Korea banyak presiden yang demikian. Jadi ini mengingatkan pada kita, pada saat kita dalam kedudukan yang kita dinaikkan di kedudukan yang tinggi, kita harus tetap berpegang teguh kepada Allah. Dan apakah kita bisa terus atau seharusnya kita melakukan apa yang Tuhan hendak kita ingin lakukan. Di salah satu pihak, pada saat kita tidak memiliki apapun, apakah kita masih tetap berpegang teguh kepada Allah? Seperti aku, pada saat aku miskin, apakah aku akan mencuri? Atau pada saat aku diejek, apakah aku akan mencari kesempatan untuk membalas? Ini juga adalah satu ujian, dan percobaan ini ada pada setiap orang. Seperti bagi Daud, dia orang yang makin sulit, dia semakin saleh kepada Allah. Tetapi semakin dia lancar, mungkin rusak akhlaknya. Ia memang, dia pun bersedia untuk bertobat. Dia pun dihajar atau diperbaiki oleh Allah sampai dia pun menghadapi penghakiman dari Allah. Jadi kita setiap orang sesungguhnya juga memegang, ada modal di tangan kita. Kita juga ada pengaruh. Seperti di usia kita paling sedikit, kita bisa mempengaruhi keluarga kita dan bagaimana apa yang harus kita lakukan. Kita di hadapan mereka harus menjadi contoh. Setidaknya beri mereka melihat ayah ibu percaya Tuhan, kehidupan kalian sangat baik dan merindukan kehidupan kalian. Atau reaksi mereka, jangan berbicara tentang gereja. Jadi kita dalam kedudukan yang tinggi, apakah kita bisa menghidupkan rupa Allah? Atau pada saat kita dalam ketidaklancaran atau dalam kesusahan, apakah kita bisa berpegang teguh dengan Allah untuk melewati semuanya? Dalam 2 pasal ini aku hanya bisa menjelaskan demikian. Saya pun tidak berani untuk memaksa kalian seperti Ayub. Seperti dikatakan aku sanggup melakukan, aku pun tidak berani untuk mengatakan sanggup. Atau seharusnya saya katakan aku tidak mampu melakukan semuanya. Tetapi aku percaya Dia menciptakan kita menurut rupa dan gambarannya agar kita siap untuk menghadapi. Yesus dan Ayub membawa kita keluar dari jalan dari jauh tinggi sampai rendah, jalan untuk maju ke depan. Kita setiap orang harus melewati jalan ini. Ini adalah jalan salib. Jadi kita harus mohon Tuhan untuk menolong kita. Saya ingat waktu saya sekolah teologi 2 tahun, sebagian besar sudah lupa. Seperti bertanya kepada waktu kamu sekolah sampai SMA, bertanya kepadamu, kebanyakan juga sudah lupa. Seperti di satu sekolah teologi, kemudian saya ingat satu kata, sebelum bertemu dengan Tuhan, siapapun tidak bisa membanggakan diri.
Kamu sekarang merasa kamu baik, tapi sekarang kedudukanmu tidak cukup tinggi. Hanya kamu, kedudukanmu belum sampai pada yang tertinggi. Hanya sekarang uangmu belum begitu banyak. Kalau lebih banyak lagi, coba lihat. Kalau dikasih lebih banyak lagi, lihatlah. Apakah kamu untuk terus berpegang teguh? Kita tidak tahu. Dan sebaliknya, kalau kita rendah lagi, kita miskin lagi, apakah kita bisa tetap berpegang kepada Allah? Kita tidak tahu. Tidak tahu. Ayub, dia sanggup untuk berpegang teguh pada Tuhan. Mari kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita tidak tahu keadaan kita sesungguhnya. Kita hanya mohon pada Tuhan untuk memberikan satu jalan bagi kita untuk bisa kita lewati dengan percaya kepadanya. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita.
Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami hanya menyembah Engkau. Engkaulah Allah kami. Engkau yang datang di dunia ini sebagai manusia. Engkau melepaskan segala kedaulatanmu. Tuhan, hidupmu mengatasi segalanya. Tujuannya hanya untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Tuhan, kami setiap orang datang di hadapan Engkau. Dulu kami pun tidak tahu apa-apa. Kami berada di dalam dosa-dosa kami dan kesusahan kami. Tetapi Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan, kami datang di kehendak-Mu. Di dalam ini Tuhan, Ayub mengatakan bagaimana di masa lalunya hidup keadaannya yang sangat diberkati, sangatlah dalam kebersamaan Allah. Dan di sini sangat mengecuh hati kami bahwa Ayub, mengapa Ayub dulu sangatlah lancar, sukses kehidupannya. Tapi sekarang aku sejak percaya Tuhan, dulu waktu aku sakit, banyak orang yang menolong aku, tetapi hari ini waktu aku sebelum percaya Yesus, banyak doaku yang dijawab, tetapi sekarang sejak aku percaya Tuhan, sepertinya tidak didengar. Dulu Engkau pun menyediakan dalam menghadapi kesusahan, Engkau menolong, tetapi hari ini aku merasa sulit. Aku mendengar Tuhan berkata kepada saudara-saudari semua, pembicara Ayub itu adalah suara hatimu. Pembicaraan Ayub adalah suara hatimu. Dulu kamu dalam derajat yang tinggi, di dalam hubungan di rumah orang yang membawa pengaruh, tetapi hari ini kamu menghadapi kesusahan yang besar. Kamu merasa Allah sangat jauh. Kamu merasa hubunganmu dengan Allah sangat jauh. Dan saya mendengar Allah berkata kepadamu, Ayub telah menyentuh hatimu. Dan dulu adalah memang Allah sebagai teman karibmu. Kamu bergaul dekat dengan Allah. Aku mengerti dengan keadaanmu. Aku tahu akan apa yang sedang dihadapi. Saudara semua, kalau kamu dalam keadaan demikian, berdoalah pada Tuhan. Kita lepaskan segala penarahan kita untuk pulihkan hubungan dengan Allah. Kita mengaku pada Tuhan, memang perasaanku sangat buruk dan tidak bisa terima. Kita curahkan isi hati kita, beritahu kepada Tuhan perasaanmu, diutarakan pada Tuhan, sebab Allah sampai hari ini tetap membimbing, tetap tahu dalam memang keadaan itu memang susah. Tetapi Allah pun melihat, Dia pun tahu. Tuhan Yesus, Engkau menolong kami. Kami perlu akan Engkau. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami remaja, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku.
ketika Tuhan Roh Kudus, mohon Engkau tolong pada kami ketika kami mengasihi Engkau, ketika kami melayani Engkau, ketika hubungan aku dengan Allah dengan aku ada hubungan yang erat, ada hubungan kasih, tetapi itu hanya ketika itu. Tuhan, tolong kami pulihkan kasih kami terhadap Engkau di dalam ketika atau pada waktu itu aku menghadapi kesusahan, waktu ayahku meninggal, di tempat kerjaku tidak diberkati, ketika orang rumahku sakit, sebab dikatakan ketika itu kita dengan Yesus menjadi jauh. Tuhan, Engkau tolong kami. Kami tidak mau hidup di dalam ketika, tetapi yang kami mau hanyalah Engkau. Yang kami mau hanyalah Engkau. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang berkarib dengan kami. Setiap langkah Engkau bimbing kami di jalan Engkau. Pulihkan hubungan kami dengan Engkau. Dengan berani kami datang di hadapan Engkau. Kami berdoa kepada Engkau. Berdoa dari yang sangat dalam. Tuhan, jalan yang terputus, tembok yang terpecah, Engkau sambungkan kembali. Kami mau pulihkan hubungkan kami dengan Engkau.
Engkau yang mengerti akan kami semua, sebab meninggalkan Engkau kami tidak punya apa-apa lagi. Tuhan, pulihkanlah hubungan kami dengan Engkau. Engkau adalah sahabat kami di semua minggu. Kita berseru pada Tuhan. Biarlah Yesus menjadi sahabat karib kita, bukan ketika, tetapi sekarang kita menjadi sahabat karib. Tuhan, beritahu pada Tuhan, Tuhan, aku sekarang mau menjadi sahabat karib-Mu, bukan ketika itu, tetapi aku sendiri mau bersahabat dengan Engkau. Bukan mengandalkan diri kami sendiri. Tuhan, pulihkanlah kami, hubungan kami dengan Engkau, dari kasih yang mula-mula lebih banyak lagi mengalir di dalam kami. Biarlah kita mohon pada Allah, biarlah kasih Allah menyala di dalam kita agar kita punya kekuatan untuk mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus, ketika semua lancar, ketika semua berjalan lancar, ketika hamba-Mu ini pengembalaan, pelayanan, semua berjalan lancar. Tapi ketika sakit datang menyerang aku, seperti hubungan aku putus dengan Engkau, aku terjatuh dalam lembah yang terendah. Aku diam cukup panjang waktu. Angin badai datang, siapa yang dapat menolong aku? Tuhan, aku berterima kasih di dalam kegelapan, dalam keadaan yang sulit Engkau ada, dengan berharapkan kepada anugerah-Mu. Kembali aku karena anugerah-Mu dari titik rendahku, dari sakit penyakitku, Engkau pulihkan. Tuhan, terima kasih Engkau menyembuhkan aku. Di dalam kesusahan Engkau menopang aku. Aku berterima kasih. Aku lebih lagi mengalami dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Aku bersedia seumur hidup untuk mengikuti Engkau. Aku bersedia untuk seumur hidup untuk percaya kepadamu. Walaupun aku punya kelemahan, tetapi Tuhan, tangan-Mu yang kuat menopang aku. Baik dalam keadaan apapun, tangan anugerah-Mu yang menopang aku di jalan ini. Dengan darah-Mu bersandar pada Yesus, aku bisa mengatasi dan aku bisa bersorak-sorai di hadapan untuk memuji Engkau. Tuhan Yesus, aku bersyukur dan terima kasih. Bagaimanapun di masa lalu itu tidak penting, lalu yang penting kami punya Yesus. Yesus yang telah datang waktu Dia menjadi manusia karena mengalami penderitaan, tetapi dalam penderitaan Dia menjadi menang. Kita harus melepaskan ketika walaupun ketika itu apapun yang terjadi, Tuhan, kami tetap mau mengikuti Engkau.
Saudara semua, waktu kita mendengar renungan pagi dan ikut renungan pagi, kita adalah orang-orang yang mengikuti Tuhan. Di dalam mengikuti Tuhan, kita pun juga cukup ada waktu cukup lama. Seperti Ayub, dia pun mengalami titik rendah, titik tinggi, dari derajat yang tinggi turun sampai derajat rendah, kemudian dia dinaikkan, dia ditinggikan kembali. Memang jalan ini sangat sulit. Kita percaya Tuhan pun mengalami demikian. Dalam mengikuti Yesus, kita mengalami banyak kesulitan, ketidakmengertian, ketidaklancaran, tetapi kita tetap percaya. Dengan percaya kepada Allah kita akan mendapatkan kemenangan. Kita katakan, dengan percaya pada Tuhan, aku akan mengalami kemenangan. Kita bunut langkah, aku menang. Aku walaupun ada kesulitan, tetapi aku menang. Dengan percaya pada Tuhan, aku tetap menang. Dengan mengandalkan Tuhan, aku pasti akan menang. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Di dalam pohon kehidupan ini, Tuhan, kami setiap orang pernah mengalami kesusahan. Ketika itu kami ada hubungan yang baik dengan Engkau, dan kami pun ada kesaksian. Tetapi kami sekarang mungkin dalam kehidupan kami mengalami kesusahan. Tetapi Tuhan, dengan bertegang teguh kepada Engkau, kami akan mendapat kemenangan. Berkatilah kami komunitas pohon kehidupan ini. Berilah kekuatan kepada kami. Tambahkanlah kekuatan pada kami, setiap saudara-saudari kami. Dengan percaya kepada Engkau, kami tetap akan menjadi pemenang. Dan kami tahu akhir dari kisah ini, Tuhan, Engkau pasti akan menolong kami, menyelamatkan kami. Kami memuji Engkau. Kita bersama terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua dimanapun kalian berada, termasuk saya sendiri. Kiranya firman Allah memenuhimu. Kiranya roh Allah menuntunmu. Kiranya hubunganmu dengan Allah ada hubungan yang baik, yang erat. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Pada saat kamu tidak tahu mengapa hubunganmu dengan Allah sepertinya tidak lancar, kiranya Allah memakaimu dengan hatimu yang murni, dan dengan segala hal menggunakan hatimu untuk melakukan sesuatu. Tanganmu bersih, suci. Akhirnya kamu menghadapi segala ujian, percobaan, dan mendapatkan kasih karunia yang berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita renungan pagi sampai di sini, puji Tuhan.